Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Noval dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023. Saya akan menjelaskan pada modul 1 yaitu Computer Vision. Untuk tujuannya sendiri yaitu satu, memahami dasar-dasar citra digital seperti pixel, resolusi, dan warna. Dua, mampu mengolah dan memanipulasi gambar menggunakan tools seperti OpenGV. Ketiga, memahami teknik dasar pengolahan citra, grayscale, thresholding, filtering, deteksi tepi. Keempat, mampu mengekstrak fitur dari gambar untuk kebutuhan analisis. Yang kelima, menerapkan deteksi dan pengenalan objek pada gambar atau video. Pertama-tama yaitu definisi computer vision. Computer vision adalah cabang kecerdasan buatan yang membuat komputer mampu melihat dan memahami gambar atau video seperti manusia. Sistem ini bekerja dengan mengolah pixel pada citra digital untuk mengambil informasi penting seperti bentuk, warna, dan pola. Teknologi ini banyak digunakan pada pengenalan wajah, deteksi objek, kendaraan otonom, sistem keamanan, serta industri otomasi, karena dapat membantu komputer mengambil keputusan berdasarkan data visual secara otomatis. Untuk tugas pertama yaitu loading gambar. Pada programnya sendiri menggunakan 4 library yaitu import CV2, kemudian import GNOME-ASNP, import OS, dan import SCS. Untuk fungsi-fungsinya yaitu yang pertama ini untuk fungsi mendapatkan path lengkap dari file gambar. Kemudian untuk fungsi berikut untuk memuat gambar dari file. Selanjutnya pada bagian ini fungsi untuk menampilkan informasi detail tentang gambar. Selanjutnya pada fungsi ini untuk menampilkan gambar di window. Dan fungsi berikut yaitu fungsi utama program. Pada program ini adalah praktikum dasar computer vision untuk belajar cara membaca gambar menggunakan OpenGV. Kita run aja. Untuk hasilnya, outputnya seperti gambar berikut. Kemudian untuk program 2 menggunakan 4 library sama seperti program yang pertama. Menggunakan import CV2, import GNOME-ASNP, import Matplotlib pilot, kemudian import OS. Pada program 2 ini menjelaskan cara menampilkan gambar dengan 2 cara yang berbeda, yaitu memakai OpenGV dan Matplotlib. Untuk fungsi-fungsinya sendiri, fungsi ini untuk mendapatkan path lengkap dari file gambar. Kemudian untuk fungsi ini membuat gambar contoh jika file tidak ditemukan. Kemudian untuk menampilkan gambar menggunakan window OpenGV.
Kemudian fungsi ini untuk menampilkan gambar menggunakan Matplotlib. Pada fungsi berikut untuk menampilkan perbandingan tampilan BGR dan RGB. Pada fungsi berikut yaitu untuk menampilkan gambar dalam mode grayscale. Pada fungsi ini untuk menampilkan setiap channel warna secara terpisah. Fungsi utama yaitu ini. Kemudian kita run. Selanjutnya kita run. Ini adalah output dari program 2. Yang pertama untuk tampilan OpenCV-nya. Selanjutnya yaitu perbandingan BGR dan RGB dalam Matplotlib. Untuk BGR tanpa koreksi atau warna terbalik. Setelah konversi ke RGB yaitu warna sesuai. Selanjutnya ini adalah perbandingan RGB dan grayscale. Untuk gambar aslinya yaitu seperti gambar berikut, dan untuk gambar grayscale-nya seperti berikut, hitam putih. Dan ini adalah visualisasi setiap channel warna. Untuk gambar asli RGB seperti berikut, channel merah, channel hijau seperti berikut, dan channel biru pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu pada program 3. Pada program 3 yaitu membahas cara memahami properti gambar digital memakai Python dan OpenCV. Tujuannya supaya kita paham bahwa gambar sebenarnya adalah data berbentuk array, serta mengerti informasi penting seperti ukuran, tipe data, jumlah elemen, dan bagaimana nilai pixel disimpan di memori. Untuk programnya yaitu menggunakan 4 library sama seperti program kedua. Untuk fungsi-fungsinya, yang pertama fungsi untuk mendapatkan path lengkap dari file gambar yaitu berikut fungsinya. Kemudian fungsi untuk membuat gambar contoh dengan berbagai warna. Kemudian fungsi ini untuk menganalisis dan menampilkan properti dasar gambar. Kemudian fungsi ini untuk menampilkan nilai pixel dari region tertentu. Selanjutnya fungsi ini untuk menampilkan histogram distribusi warna. Dan fungsi ini untuk membandingkan gambar yang dibaca dengan mode berbeda. Fungsi utamanya yaitu sebagai berikut. Kemudian kita run aja. Untuk hasil outputnya yaitu berikut: analisis
histogram gambar pada gambar asli dan histogram per channel, yaitu membandingkan jumlah pixel. Kemudian gambar histogram grayscale dan kumulatif histogram, yaitu membandingkan jumlah kumulatif. Kemudian output ini untuk perbandingan mode pembacaan gambar. Perbandingannya yaitu seperti gambar berikut: color, grayscale, dan unsunset. Selanjutnya yaitu untuk program keempat. Program keempat sama menggunakan 4 library seperti pada program berikutnya. Pada program keempat membahas tentang cara mengubah ruang warna di OpenGV. Program bisa mengubah gambar dari BGR ke RGB, grayscale, HSV, dan lab. HSV juga dijelaskan lebih detail. Untuk fungsi-fungsinya yaitu yang pertama, fungsi untuk mendapatkan path lengkap dari file gambar. Kemudian untuk fungsi kedua, membuat gambar contoh dengan berbagai warna untuk demo. Kemudian fungsi ketiga untuk mendemonstrasikan konversi ke berbagai color space dasar. Kemudian fungsi keempat, menjelaskan color space HSV dengan visualisasi. Kemudian untuk fungsi kelima, mendemonstrasikan deteksi warna menggunakan HSV thresholding. Fungsi keenam, demo deteksi berbagai warna menggunakan HSV. Fungsi ketujuh yaitu fungsi untuk membandingkan berbagai metode konversi ke grayscale. Untuk fungsi utamanya yaitu ini. Kemudian kita run. Untuk hasil outputnya yaitu sebagai berikut: perbandingan berbagai color space dari RGB, grayscale, HSV, hue, saturation, dan value. Untuk output kedua yaitu visualisasi komponen HSV. Kemudian untuk ini perbandingan deteksi warna thresholding. Gambarnya seperti berikut. Kemudian untuk output selanjutnya, perbandingan metode konversi grayscale. Selanjutnya yaitu program kelima. Pada program kelima, fokus pada cara membaca dan mengubah nilai pixel. Kita belajar ambil nilai pixel pakai koordinat Y dan X, mengubah satu pixel atau satu area, serta pentingnya copy agar data asli tidak ikut berubah. Pada program kelima menggunakan 4 library sama seperti program sebelumnya. Untuk fungsi-fungsinya yaitu fungsi pertama untuk fungsi mendapat path lengkap dari file gambar. Fungsi kedua yaitu membuat gambar gradient untuk demonstrasi. Kemudian fungsi ketiga, mendemonstrasikan cara mengakses nilai pixel individual. Untuk fungsi keempat, mendemonstrasikan cara modifikasi pixel individual.
Dan fungsi kelima untuk mendemonstrasikan region of interest. Dan fungsi keenam untuk mendemonstrasikan copy paste. Selanjutnya untuk fungsi ketujuh untuk mendemonstrasikan operasi aritmatika pada pixel. Dan fungsi ke-8 mendemonstrasikan blending dua gambar. Untuk fungsi utamanya yaitu ini. Kemudian kita run aja. Dan untuk hasil outputnya yaitu pada gambar berikut untuk demonstrasi region of interest atau kemudian ini untuk perbandingan operasi copy paste region of interest. Untuk gambar aslinya ini setelah copy paste yaitu seperti ini. Untuk operasi aritmatika pada pixel gambarnya seperti berikut. Dan perbandingan blending dua gambar dengan CV2. Selanjutnya yaitu program ke-6 yaitu membuat gambar dari nol, lalu menggambar garis, kotak, lingkaran, dan menulis teks. Kita juga belajar atur warna, BGR, ketebalan garis, dan posisi dengan koordinat X dan Y. Hasilnya bisa ditampilkan dan disimpan. Untuk library-nya sama ya seperti program sebelumnya yaitu 4 library. Ada library import CV2 yaitu library untuk OpenCV untuk computer vision. Library yang kedua library NumPy untuk array operasi. Kemudian untuk library ketiga untuk visualisasi dan library keempat library untuk operasi file. Untuk fungsi-fungsinya yaitu fungsi pertama untuk membuat kanvas kosong untuk menggambar. Fungsi kedua yaitu menyimpan gambar ke file. Fungsi ketiga mendemonstrasikan cara menggambar garis dengan CV2 line. Kemudian untuk fungsi berikutnya mendemonstrasikan cara menggambar pentacle atau kotak dengan CV2. Dan fungsi berikutnya mendemonstrasikan cara menggambar lingkaran dengan CV2 circle. Fungsi selanjutnya yaitu untuk mendemonstrasikan cara menulis teks dengan CV2 dan untuk fungsi utama programnya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kita run. Outputnya yaitu seperti berikut perbandingannya: garis horizontal, terus diagonal, garis vertikal seperti berikut. Selanjutnya outputnya seperti berikut. Program selanjutnya yaitu untuk menggambar. Sama menggunakan 5 library. Kurang lebihnya sama seperti program sebelumnya.
Pada program ini yaitu pengembangan dari program sebelumnya. Selain garis, kotak, dan lingkaran, ditambahkan elips, poligon, dan contoh anotasi seperti bounding box pada objek detection. Semua hasil ditampilkan dalam grid dan disimpan sebagai file. Untuk fungsi pertama yaitu membuat kanvas kosong untuk menggambar. Fungsi kedua yaitu untuk menyimpan gambar ke file. Fungsi ketiga mendemonstrasikan cara menggambar garis. Fungsi keempat mendemonstrasikan cara menggambar persegi atau kotak. Fungsi kelima mendemonstrasikan cara menggambar lingkaran. Fungsi keenam mendemonstrasikan cara menggambar elips. Fungsi ketujuh mendemonstrasikan cara menggambar poligon. Fungsi kedelapan mendemonstrasikan cara menulis teks pada gambar. Dan fungsi berikutnya yaitu contoh penggunaan praktis anotasi gambar. Menggunakan fungsi ini untuk menampilkan semua demo dalam satu figur. Untuk fungsi utamanya sebagai berikut. Dan gitaran. Untuk hasil outputnya yaitu pada gambar berikut. Demo menggambar shapes dan teks dengan OpenCV. Program selanjutnya yaitu pengembangan menjelaskan cara menyimpan gambar dan video hasil olahan. Gambar bisa disimpan dalam berbagai format, JPG, PNG, dan lain-lain, dengan pengaturan kualitas atau kompresi. Untuk program ini menggunakan 5 library. Untuk fungsi pertama yaitu sebagai berikut. Untuk mendapatkan file lengkap file gambar, kemudian untuk membuat gambar sampel untuk demonstrasi, kemudian fungsi berikutnya mendapatkan ukuran file dalam KB dan membuat direktori output jika belum ada. Fungsi berikutnya demonstrasi dasar menyimpan gambar. Fungsi berikutnya demonstrasi menyimpan JPEG dengan berbagai kualitas. Dan fungsi berikutnya demonstrasi menyimpan PNG dengan berbagai level kompresi. Kemudian fungsi berikutnya demonstrasi menyimpan gambar dengan transparansi. Fungsi berikutnya demonstrasi menyimpan sequence gambar sebagai video. Fungsi berikutnya visualisasi perbandingan format file. Untuk fungsi utama programnya sebagai berikut. Kemudian kita run. Untuk hasil outputnya yaitu teori gambar, demonstrasi gambar dengan transparansi RGBA. Untuk perbandingan format file gambarnya sebagai berikut. Perbandingan ukuran file per formatnya seperti gambar berikut. Selanjutnya yaitu untuk projectnya. Pada program project ini adalah aplikasi editor gambar sederhana yang dibuat dengan OpenCV dan NumPy. Pada awal program mencoba membuka file Portrait
atau GPG. Semisal kalau gambarnya tidak ada akan muncul pesan error dan program berhenti. Kalau berhasil gambar ditampilkan lengkap dengan informasi ukuran dan daftar tombol yang bisa dipakai. Program juga punya fitur rondo dan redo, jadi setiap perubahan bisa dibatalkan atau dikembalikan lagi. Pada program berikut, di dalamnya ada pengaturan warna seperti W atau warna dasar, saturation atau kejenuhan, dan brightness atau kecerahan yang bisa diatur lewat slider dan langsung terlihat hasilnya. Selain itu, bisa menggambar di atas gambar memakai mouse, misalnya membuka persegi panjang, lingkaran, atau garis. Ada juga fitur untuk menambahkan teks dan membuat grid. Semua perubahan otomatis tersimpan di riwayat. Pada program ini juga berjalan terus sambil menunggu input dari keyboard. Untuk beberapa tombol punya fungsi khusus seperti T untuk persegi panjang, R untuk menambahkan teks, R untuk persegi panjang, C untuk lingkaran, L untuk garis, G untuk grid, Z untuk undo, Y untuk redo, S untuk simpan, dan Q untuk keluar. Singkatnya, pada program ini adalah editor gambar sederhana yang bisa mengatur warna, menggambar dan menambahkan teks, menyimpan hasil edit dengan cara yang cukup mudah dan interaktif. Kita run aja. Untuk hasil outputnya yaitu seperti ini. Ini bisa diatur Sekian penjelasan dari modul 1 pada mata kuliah Computer Vision. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.